Ta'ajjub itu kan lurus ya. Ono yang pakai ma ta'ajjub ya. Ada yang pakai af'il bi fi'il amar. Ta'ajjub itu bisa ma'af'ala, bisa af'il bi fi'il amar, ma'af'ala. Yang pertama boleh ma'af'ala, ma'akroma zaidan, ma'akroma zaidan, alangkah dermawannya Zaid itu. Ini fathah. Karena Zaidan mansub, ya, karena Zaidan itu mansub, maka nek mansub kudu ana amile. Mana amilnya? Iki ana fi'il mudhari akroma. Fi'il madhi. Karena ada fi'il dan fa'ilnya huwa, maka Zaidan menjadi maf'ul bi. Padahal gak ono makna madinya sama sekali tidak ada. Ma akrama Zaidan, ma ta'ajjubiyah, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ma itu mubtada. Akrama fi'il madhi, fi'il madhi, mabniun ala fathi. Wa fa'ilu dhamirun mustatir wujuban, bukan lagi wujuban jawasan, tapi wujuban. Jadi akroma itu sudah ada huanya dan tidak boleh fa'il yang zahir, tapi fa'il dhamir yaitu huwa, dan itu wajib disimpan. Akroma fi'il wa fa'il huwa mustatir. Khobarun 5 Zaidan maf'ul bi. Mana makna madinya ada? Terjemahannya itu alangkah mulianya, alangkah dermawannya Zaidan. Tidak ada. Tapi dikatakan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi mestinya menunjukkan zaman madhi. Maka tidak bisa, tidak ada bau fi'il sama sekali, tidak ada. Yang ada adalah ta'ajjub. Oleh karena itulah maka Ibrahim As-Samarra'i dari Samarra, salah satu kota di Baghdad, ya, mengarang sebuah buku Al-Fi'il wa Azminatuhu. Salah satu bahasanya itu ada seperti ini. Maka dia masukkan seperti ma'akroma Zaidan, ma'af'ala ini ke dalam klasifikasi. Ini dimasukkan fi'il madhi, gak iso, fa'ilnya juga wajib. Maka dimasukkan dalam bab klasifikasi kata seperti ini, asalib khosoh. Ya sudah, ini stylenya orang Arab kalau dia, ya ini stylenya orang Arab kalau dia ta'ajjub, style cara mereka untuk berta'ajjub. Maka dimasukkan asalib khosoh. Kalau Tamam Hasan dan lainnya menyebut sebagai khawalif, kelompok khawalif. Apa khawalif itu? Yang tidak sesuai, mukhalafah, yang menentang kaidah yang asli, maka dimasukkan ke dalam bab namanya bab asalib khosoh atau bab khawalif. Dan khawalif ini merupakan salah satu klasifikasi kata, sehingga masuk dalam mabna taksim, mabnanya mabna taksimnya ma'af'ala, makna taksimnya ta'ajjub. Atau kalau tidak ma'af'ala, ya af'il bi. Af'il bi. Af'il itu justru fi'il amar. Akrim. Jadi ma'akroma Zaidan itu sama dengan akrim bi Zaidin. Akrim fi'il amr
mabniun ala sukun fi akhirih. Kok akrib dinamakan fi'il amar itu loh? Maknanya itu tidak ada amr, baunya bau perintah itu tidak ada. Kok dimasukkan bab fi'il amar? Nah ini fi'il madhi. Baunya madhi tidak ada. Ini baunya perintah tidak ada. Maka seperti ini merupakan uslub cara orang Arab untuk bertakjub. Bisa ma'akrama Zaidan, bisa juga akrim bi Muhammad Zaidan. Boleh. Maka seperti ini dimasukkan dalam bab namanya bab asalib khosoh atau khawalif. Dimasukkan fi'il madhi yoga iso, dimasukno fi'il amar yoga iso, dimasukno isim yoga iso, dimasukno adawat dak iso, tinggalno omah dhewe jenenge omahe khawalif atau asalib khos. Nah, wong Arab bagi kalimat menjadi 3 itu krana wedi ambek dewane. Platon, Aflatun yang mengatakan bahwa yang ada di dunia ini mesti telu. Ada benda, ada kejadian, dan ada robit, connect. Sehingga gak wani nentang ini. Padahal ono isim fi'il nama. Gak wani nentang Plato. Karena sudah dikatakan bahasa itu kalimat itu dibagi menjadi 3. Kate metu jadi papat gak wani. Ya, jadi kumpungan filsafat begitu kuat. Kumpungan filsafat itu begitu kuat. Seperti Amil itu kan filsafat sababiyah, kausalitas. Likuli musabab sababun. Ada bukunya namanya Al-Falsafah As-Sababiyah, gak usah tuku. Dan betul lah betul. Sudah ya. Maka seperti ini harus dimasukkan di dalam bab klasifikasi tertentu seperti nikmah, bisa dan sebagainya. Itu ke dalam bab namanya khawalif atau asalib khosoh. Nah, persoalannya sekarang adalah ini. Bagaimana kalau fi'ilnya mudhoaf? Seperti ahabba, akhibba bi Zaidin. Alangkah Zaid itu dicintai orang. Akhibba bi Zaidin, ka oleh akhibba. Harus dibuka akhbib. Nah, itulah babnya tadi kan idgham. Jadi harus akhbib bi Zaidin. Itu sama dengan ma'ahabba Zaidan. Ma'ahabba Zaidan. Kalau ini akhibba bi Zaidin enggak oleh. Harus dibuka akhbib. Nah, itu. Ya, akhbib harus akhbib. Seperti dalam bait tadi itu. Apa kata-kata tadi yang cintailah Zaid itu akhibba Zaidin. Cintailah Zaid. Bukan alangkah. Ya, kalau kita mengatakan cintailah Zaid, akhibba Zaid. Akhibba Zaidan. Akhibba Zaid. Iya, akhibba Zaidan. Perintah. Perintah kalau itu akhibba Zaidan. Akhibba abaka. Akhibba abak. Tidak boleh akhbib ya, kecuali orang ahli rijaz. Dibuka idghamnya. Ukhlul atau lam yamsasni ya boleh. Hijaz, tapi Bani Tamim kan harus diidghamkan. Tadi di atas tadi dia akhbib bi Zaidin. Kalau akhbib dikatakan fi'il amar, baunya fi'il amar itu tidak ono. Justru maknanya akhbib bi Zaidin itu alangkah. Karena apa? Mengikuti sistem siroh af'il bi. Ya, kalau af'il bi siroh itu namanya, bukan wazan. Abstrak. Wa asjid bibayadi wajhihi. Alangkah putihnya wajahnya. Asjid bibayadi wajhihi. Karena abyad tak bisa, abyad tak boleh. Harus asad tu bayadun. Maka kalau pakai siroh af'il bi menjadi asjid bibayadi wajhi. Tidak boleh begini asidda, tidak boleh.
harus dibuka idghamnya. Kalau yang di atas tadi jaza, boleh dibuka, boleh tidak. Ukhlul. Nah, itu nuna Al-Qur'an apa? Wakhlul uqdatan min lisani. Boleh juga wakhulla uqdatan min lisani. Kalau orang ahli Hijaz berarti wakhlul uqdatan min lisani itu dialek Hijaz. Kalau dialek Tamim harus wakhulla uqdatan min lisani. Kalau kita baca seperti itu boleh ya? Mbok nek ana riwayate ya oleh ya apa. Nek kok aja bener model kan belewu kan. Nah, riwayate seperti Maliki Yaumiddin diriwayatkan oleh Imam Waras yang gitu ya. Boleh Maliki. Nah, riwayate aja ning gede. Takon niku wong sampean melok madzhab sapa? Madzhab palsu. Lah tangkep polisi aku. Yang kedua, kata-kata halumma. Nah, halumma itu masuk klasifikasi isim fi'il. Ka isim juga ka fi'il. Halumma seperti ta'al itu isim fi'il. Hayhata itu isim fi'il madhi. Hayhata. Jauh aku dari ini ya, jauh dari. Loh, sudah ada istilah isim fi'il amar. Isim fi'il, ka isim juga fi'il. Loh, ngono wong Arab itu masih menghormati gurunya Plato, tidak berani mengatakan isim fi'il. Menjadi 4 klasifikasi kata. Ono isim, ono fi'il, ono harf, ono isim fi'il. Padahal kitab-kitab kabeh ono isim fi'il. Lho ngono Kak Wali mengatakan al kalimah tanqasimu ila arba'ati aqsam. Saking kuate filsafatnya. Saking kuate. Ya, oke. Nah, jadi seperti haluma itu tidak boleh idghamnya dibuka. Kalau yang pertama tadi harus dibuka asdid akhbib. Kalau ini tidak boleh, justru harus diidghamkan. Haluma menjadi halmum. Terus haluma. Apa haluma itu? Ta'al. Halumu ilayya. Di mana kepunya punya halumu ilayya kan ono. Halumma fa innahum iltazamu idghamahu. Itu diwajibkan idgham. Tidak boleh dibuka. Padahal kalau di atas tadi fi'il amar yang idgham akhirnya khulla bisa menjadi ukhlul. Ya, akhibba bisa menjadi akhbib. Ya, wakhlul uqdatan min lisani boleh kok. Muddah boleh umdud. Jadi ini perbedaan dialek antara Hijaz dengan Bani Tamim. Ya, untuk selengkapnya baca fenomena lahjat itu ada bukunya sendiri oleh Dr. Ibrahim Anis yang berjudul Fil Lahjat. Fil Lahjat. Dengan demikian selesai wa ta'ala a'lam. Wa ma bijam'ihi unitu qad kamal. Nadman ala julul muhimmat istamal. Aqsa minal kafiyatil khulasa. Kamak tadho binan bila khososo. Dukur ono ya? Ono? Kok dilengkapi 1.000. Fa ahmadullah musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa alihil hurril kiramil barara wa sahbihil muntakhabinal
khiyaro. Pertama, kalamun ala mufidun pastakim, terakhir alfiyah ini ditutup dengan wama bijam'ihi uni tukot kamal. Ya, ana yakni unia boleh tanah yakni memperhatikan. Uni tukot kamal nazman, yaitu sebuah susunan nazam ala julil muhimmat istamal. Julli itu kulli, julul ulama kullul ulama, ala julil muhimmat istamal, mencakup seluruh hal-hal yang penting. Istamala mengandung hal-hal yang paling penting. Aqsa minal kafiyatil khulasoh kamaktado ghinan bila khososoh. Aqsa fi'il madhi wal fa'il dhamir mustatir fihi minal kafiyah jar wa majrur muta'alliqun bi aqsa al khulasoh maf'ulun bihi li aqsa kamal kaf jarrah wa ma masdariyah wa jumlatut tado silatun ma. Aqsa yuksi al iqsaiyat. Aqsa yuksi wa man aqsaha dakhalal jannah. Menghitung. Al iqsaiyat, ada ilmu namanya ilmu iqsaiyat, itu statistik. Bahasa Arabnya statistik ya. Dihitung, ilmu hitung. Aqsa minal kafiyah. Ada hadis apa ya, waman inna lillahi tis'an wa tis'ina isman wa man aqsaha dakhalal jannah. Aqsa yuksi. Tamak tabawinan. Iktaba ila biasanya butuh. Butuh Ghinan berarti tidak butuh. Bila khososoh. Fa ahmadullah musollian ala aqsa minal kafiyah al khulasoh. Kamaktabu ghinan bila khososoh. Ghinan itu berarti kaya. Kalau kaya tidak butuh berarti. Jadi kalau yastaghni'an itu nggak butuh. Nek butuh bahasa Arabnya la yastaghni'an, la yastaghni, justru dibalik. Kalau yastaghni nggak butuh, tapi nek butuh la yastaghni. Wa ahmadullah musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa alihil ghurril kiramil bararah wa sahbihil muntakhabinal khiyarah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Jadi pembahasan buku Alfiyah ini pembahasan tentang shorof, kemudian pembahasan tentang fonetik itu di akhir. Itu di akhir. Jadi yang dibahas adalah nahwu dengan shorof, ya. Karena shorof tidak bisa dipisahkan dari nahwu tidak bisa dipisahkan dari shorof, shorof tidak bisa dipisahkan juga dari fonemik, ya, fonologi tidak bisa. Ibarat biologis seperti manusia, ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, ada bokong dan sebagainya, itu tidak bisa dipisahkan.
merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Ya. Misalnya sampai bahas nahwu, mubtada itu apa? Apa ya mubtada itu? Isim ma'rifat. Isim, sampai mengatakan isim itu kan sorof. Ma'rifat itu semantik. Isim ma'rifat fi awalil jumlah. Ini definisi ini kan definisi bentuk. Isim bentuk, tidak menyangkut makna sama sekali. Yang menyangkut makna ya alat itu makrifat, isim makrifat fi awalil jumlah. Itu kan posisi fi awalil jumlah. Jadi ini metodenya kalau didefinisikan seperti itu mubtada. Berarti ini aliran sakli formal. Formal. Ya. Ya, ketika kita bahas mubtada, tidak bisa lepas daripada sorof. Isim itu sorof. Kalimat dibagi menjadi 3, isim, fi'il, harf. Itu bahasan apa itu? Bahasan sorof. Masuk morfologi. Maka inilah yang menurut Tamam Hasan taksim. Isim itu taksim, klasifikasi. Maknanya isim, makna fungsional loh ya. Mabnanya ya terserah. Kalau kolamun fa'alun itu mabna. Nah, kalau kolamun menjadi kolamani berarti tasrif. Masuknya alif nun di belakang itu tasrif. Makna tasrifnya apa? Makna tasrifnya musanna. Mabnanya apa? Mabnanya ya bentuk alif nun itu. Jadi selalu ada makna taksim dan ada makna tasrif. Ada bentuk taksim, bentuknya taksim, dan ada bentuknya tasrif. Makanya dikatakan al-arabiyah ma'naha wa mabnaha. Makna taksimnya apa? Isim, anda. Ya, mabnanya ya bentuknya apa? Kalau kolam ya fa'alun. Kalau kitabun ya fi'alun. Nek kitabani berarti kitab itu maknanya taksim, isim, ya mabnanya fi'al, tasrifnya apa? Mufrad. Karena tidak ada tambahan alif nun atau yang lainnya, atau kutubun tidak ada. Maka makna tasrifnya mufrad, ifrad. Adamu ziyadatu syai'in fi alal kalimah. Jadi tidak bisa dipisah-pisah antara nahwu, sorof, semantik, dan sauti, tidak bisa. Boleh dipisah-pisah, dalam rangka pendalaman studi itu aja. Tapi kita tidak boleh ini terpisah dengan yang lainnya, tidak bisa. Hanya boleh karena untuk pendalaman studi. Seperti orang berbahasa, dalam pembelajaran bahasa, bahwa skill itu bahasa sebagai alat komunikasi, maka muncul 4 skill, 4 maharah. Nek siji ngomong, siji ngrungokno, nek siji nulis, siji maca. Sudah ada 4 ini. Dan ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena ini merupakan alat komunikasi tulis atau terucap. Boleh dipelajari maharatul istima' sendiri, maharatul kalam sendiri, maharatul qiraah sendiri, maharatul kitabah sendiri,
dalam rangka untuk studi, pendalaman studi. Pendalaman studi. Nah, bahas mengapa alfiyah ini kok tidak mulai dari suara saut yang paling kecil dulu, kemudian sorof, setelah sorof kemudian nahwu. Karena ini modelnya model gestalt, seperti buku pembelajaran bahasa Arab Al-Arabi Al-Nasiin ya, yang belajar buku Al-Arabi Al-Nasiin itu dikenalkan qawaid secara teknis baru buku 4 sampai buku 6. Buku 4 sampai buku 5 itu berbicara tentang nahwu, tentang al-alaqat bainal abwab. Tapi buku yang ke-6 itu membahas shorof khusus. Jadi shorof itu diajarkan terakhir karena mengikuti alur pemikirannya Gestalt. Gestalt itu adalah dari umum. Apa ini? Oma. Ya karena sampai melihat secara keseluruhan oma. Kan diidei lo ono lawange, lo ono jendelane, lo ono gentenge, baru dipelajari secara terperinci, baru nanti perincian itu ya belakang. Metode-metode qiraah yang akhir-akhir ini banyak gestalt semuanya. Kalau dulu kan enggak, zamannya awal-awal itu sebenarnya apa? Mulai itu loh. Apa itu? Jurumi ya, itu loh. Quran ini loh urutan. Baghdadiyah ya, Baghdadiyah. Ibu Alif Kasrah. Alif Pak. Salam. Ustaz tanya Ustaz. Oh iya Malik. Maaf ini terkait masalah qiraah Ustaz. Ini kemarin saya melihat dari beberapa mushaf, dari satu riwayat qiraah Imam Hafiz, saya kumpulkan ada sekitar lebih dari 5 mushaf. Itu semuanya mempunyai waqaf dan ibtidah yang berbeda. Salah satunya saya temukan yang paling menonjol di surat Al-Baqarah ayat 246. Di situ ada beberapa ayat min ba'di Musa. Di mushaf Kudus itu ada waqaf lazim yang artinya harus berhenti Ustaz. Di mushaf yang Utsmani yang cetakan Madinah itu tak ada waqafnya sama sekali. Di sini perumusan waqaf itu sebenarnya gimana Ustaz? Ini waqaf. Apakah anak riwayat enggak gitu ya? Satu riwayat Imam Hafiz. Menghafaz Iya. ya itu harus sadar pada yang meriwayatkan. Untuk wakafnya sendiri Ustaz, banyak sekali perbedaan. Ya perbedaan itu perbedaan imam aja ada waris. Saya punya buku khusus untuk masalah qiraat dengan lahajat. Masih itu nggak sampai ke qiraat sabah, masih dalam apa konteksnya Imam Hafiz. Cuman untuk wakafnya itu ada perbedaan yang sangat signifikan antara harus berhenti dengan harus tetap lanjut ya itu loh. Mimba di Musa, maksudnya enggak mimba di Musa, enggak benar. Dan itu kan sudah beda riwayat itu. Al-kafirin, al-kafirin, mudah tahu, enggak paham saya itu. Ya. Tapi ada buku memang al-lahajat apa namanya asarul lahajat fil qiraat ada. Kalau punya buku itu 3, belum sempat baca saya. Kalau ketemu naik tuku kandel bukunya. Dicoba aja nanti apa namanya saya nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Itu satu riwayat tapi Satu riwayat. Iya juga. Terus di surah Al-Asr itu kan ada beberapa imam yang mengatakan wakafnya kopi kalau kita wakaf di innal insana lafi khusr ya kan, tapi ada yang itba hadis Nabi katanya tiap Rasul ayat dianjurkan untuk berhenti, itu kayak gitu Ustaz. Yang kita utamakan itu yang mana? Kecuali Kecuali
Delok tanda ya itu semua ya tanda ya apa. Tapi alasannya apa? Wallahu a'lam. Karena itu tidak merubah makna. Tidak dalam kajian kebahasaan. Tidak masuk ke itu guys, apa barangkali untuk apa namanya konteksnya. Iya, kalau berhenti di Tamamul Hasani, nah alif lam wakaf tamam wakaf itu. dari kata sebaliknya. Kira-kira itu ijtihad. Bafi, kemudian Masalah wakaf itu kan ijtihad ulama dari kata para kori bafi, yang itu masalah ijtihad, yang itu masalah nafas. Yang ketiga mungkin masalah do. Nah, do itu Indonesia kan enggak tiga arti ini cuma Nah itu pocong. Udah mungkin yang saya khawatirkan itu. Berarti nggak enak rasanya. Saiki maca Al-Qur'an guru sarapan ngambil bisa nyari sarapan. Nah itu sing mengi ya, punya nafas pendek-pendek itu berarti itu. Nah itu. Nah itu yang saya khawatirkan tambah merusak makna nanti. Untungnya harus dibukukan. Kita tidak tahu persis bagaimana turunnya Al-Quran pada waktu itu. Yang jelas semuanya terkait dengan konteks. Apa konteksnya? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Itu konteks. Maka seorang ahli tafsir itu sebetulnya adalah ahli pragmatik. Karena mereka selalu mengaitkan makna ayat itu dengan konteksnya. Nah, kajian kebahasaan yang disesuaikan dengan konteksnya itu ya pragmatik, tidak semantik. Kalau semantik makna yang tidak ada keterkaitannya dengan konteks. Kalau ada konteks namanya pragmatik atau at-tadaburiyah, ilmu istimal al-kalam. Nah, Al-Quran itu ya mungkin banyak riwayatnya, kadang ya biasa ikhtilaf gitu ya. Apa ya judulnya bukunya ada Ikhtilaful Qiraat fin Nahwi atau Ikhtilaful Lahjat fin Nahwi. Saya perbedaan qiraat dalam ilmu nahwu. Ada bukunya kan kalau bukunya tempat mengocor. Ada lagi yang tanya, nah ini selesai, apakah kita ulangi lagi? Jadi gini, nek buku punya pondok ya, Sulamul Taufik, Sakinatun Najah, khatam di balik mana ya? Ada materi-materi yang permanen. Ya, beda mungkin sorotannya, soroti. Ya, sebab Alfiyah ini juga banyak yang membahas dikaitkan dengan ilmu bahasa modern. Tak kira tetap baik. Alfiyah ini Malik ini balik pertama mana permanen bilang permanen. Enggak. Cuman yang kedua saja ganti-ganti itu. Seperti ini kan gandengannya apa? Ilmu dilala ya. Ilmu dilala wis entek. Wis apa Alfia maneh kambek apa sitoke? Pragmatik ya, pragmatik. Anak bukunya dhewe. Tak istiqoroh ya di sini. Pokoknya loro-loro. Nek ukutul cuman kalau tamang pasan. Nek Alfia sama Ilmu Dilala entek. Yo sike sing permanen Alfianya permanen, terus Dilalanya yang kan.
Al-Kafiyah itu kitabnya itu juga apa Alfiyah juga. Al-Kafiyah yang tadi Aqsa. Al-Kafiyah itu buku nahwu juga. Tapi bukan karangan siapa itu? Karena banyak Ambul Awami, Ambul Waqi'. Alfiyah Ibnu Muti juga ada. Ibnu Muti ya 1000 bait juga. Banyak juga. Tapi kalau di Indonesia yang terkenal ya Ibnu Malik ini. Alfiyah Ibnu Malik ini yang terkenal. Yang banyak dibaca di sini ya Ibnu Malik. Padahal Alfiyah tidak ada Alfiyahnya Ibnu Malik. Ada Alfiyahnya Ibnu Muti, Alfiyahnya banyak. Alfiyah. Tak kira cukup sama ini sih ya. Bismillah, nanti tetap ya Alfiyah ya, nanti kita sementara sama ini aja. Nanti kita carikan buku yang kedua, pembandingnya. Buku pembandingnya. Nanti kita carikan apa ya? Yang kontemporer aja. Kontemporer. Apa buku yang membahas Alfiyah juga ada, bukunya Abdurrahman Ayyub itu, tapi gone anu gak dibuka ya, gone internet itu gak bisa dibuka ya. PDF di copy Indra. PDF di copy Indra. Apa? Abdurrahman Ayyub nggih. Gak iso. Gak iso dibuka, anu gak iso. Iso dibuka cuman minta 400 GB apa gila 400 GB edan. Judulnya bukunya Abdurrahman Ayyub itu adalah An-Naqdu ala Nahwil Arabi, kritik terhadap nahwu Arab yang dikritik Alfiyah itu. Kritik Alfiyah. Ya, kritik itu bukan menyalahkan dah, ya, tapi dalam arti membangun. Ada perspektif lain gitu, ada perspektif lain. Tebel nih Ustaz, yang Abdurrahman Ayyub ini. Apa? Tebel. Enggak juga. Tapi di PDF kan enggak iso, bukunya lawas. Abdurrahman Ayyub. PDF-nya sangat ini kan Ustaz. Mahdi Masyumi. Mahdi Masyumi sing iso. Mahdi Masyumi itu ya Mahdi Masyumi An-Nahwul Arabi bisa itu Mahdi Masyumi. Mahdi Masyumi itu loro. Yang yang satu itu bahasanya membahas studinya Mahdi Masyumi, judulnya sama An-Nahwul Arabi juga. Buku yang terbit dulu itu studinya, kajiannya. Yang kedua dalam bentuk qawaidnya. Ya, saya yang punya yang dalam bentuk qawaidnya. Punya dalam bentuk qawaidnya. Kok coba ya tak oleh non gitu. Kami merenung. Tetap khalakoy Sabtu Minggu tetap ya. Sementara kami ya di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.